Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosifatul Umamah, NIM B02219036 dari kelas C1 Ekonomi Mikro. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis usaha tempe kedelai Ibu Juwariah. Profil usaha dari produksi tempe kedelai Ibu Juwariah. Untuk produksi tempe kedelai ini sudah dijalankan sejak tahun 2013 oleh Ibu Juwariah, dan saat ini beliau sudah memiliki 2 orang karyawan yang membantu dalam proses produksinya. Selain 2 orang karyawan tersebut, Ibu Juwariah juga dibantu oleh beberapa anggota keluarganya dalam proses produksi. Untuk lokasi dari usaha tempe kedelai ini terletak di Dusun Daleman, Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Pengolahan tempe kedelai dari Ibu Juwariah ini masih sangat tradisional, mulai dari pemasakannya yang masih menggunakan tungku, kemudian dalam proses pembungkusannya itu masih dibungkus dengan menggunakan daun pisang dan juga kertas. Setiap harinya Ibu Juwariah memproduksi 15 kg kedelai yang kira-kira jadi 1000 biji tempe. Untuk tempe kedelai ini per bijinya dijual seharga Rp200. Tentunya sangat murah sekali dan sangat terjangkau oleh masyarakat sekitar. Yang pertama adalah analisis usaha tempe kedelai Ibu Juwariah dengan konsep dasar ilmu ekonomi. Ekonomi sendiri merupakan suatu upaya, suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhannya dengan sumber daya yang dimiliki. Prinsip ekonomi itu memperoleh barang dengan biaya sekecil mungkin dan mendapatkan hasil yang sebesar mungkin. Kemudian objek dari ekonomi itu sendiri ada produksi, konsumsi, konsep dan teori distribusi. permintaan dan penawaran, Dilihat kemudian dari elastisitas dan teori perilaku konsumen. Pengertian tadi, bahwasanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh Ibu Juwariah juga merupakan salah satu kegiatan ekonomi, karena di dalam usaha tersebut terdapat produksi, terdapat kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Untuk produksi di sini dilakukan oleh Ibu Juwariah selaku pemilik dari usaha tempe kedelai tersebut. Kemudian pelaku konsumsi di sini dipegang oleh masyarakat umum, di mana masyarakat sehari-hari membutuhkan adanya pangan. Nah, pangan tersebut untuk lauk pauk bisa didapatkan dari tempe yang dihasilkan oleh Ibu Juwariah ini. Kemudian pelaku distribusinya adalah juga Ibu Juwariah sendiri, di mana dalam proses distribusinya Ibu Juwariah menjualkan tempe hasil produksinya ke pasar. Selanjutnya, analisis usaha tempe kedelai Ibu Juwariah dengan materi ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Apa yang dimaksud dengan ekonomi konvensional? Ekonomi konvensional merupakan kegiatan perekonomian dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang hanya berlandaskan pemenuhan kebutuhan pribadi saja, di mana kegiatan perekonomiannya ini hanya untuk kepentingan dunia. Berbeda dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan serangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh manusia yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Selain itu, ekonomi Islam kegiatannya itu berorientasi untuk kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, sehingga halal dan haram dalam ekonomi Islam itu sangat diperhatikan. Kemudian ekonomi Islam juga menerapkan prinsip saling menolong satu sama lain. Jika dilihat dari usaha Ibu Juwariah ini, beliau menerapkan ekonomi Islam, di mana dalam proses produksinya beliau juga sangat memperhatikan halal dan haram dari produk yang dihasilkan. Tempe kedelai diproduksi dengan cara yang halal, di mana tidak ada kegiatan riba ataupun
kegiatan yang mengharamkan adanya tempe tersebut. Kemudian selama proses produksi, Ibu Juwariah juga peduli terhadap orang lain. Dibuktikan dengan beliau juga mengambil karyawan dari tetangga, 2 orang karyawan dari tetangga yang dimintai untuk membantu dalam proses produksi, sehingga di sini Ibu Juwariah memberikan peluang kerja untuk 2 orang karyawannya tersebut. Selanjutnya, analisis usaha tempe kedelai dengan materi prinsip ekonomi Islam, di mana ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip, antara lain ada prinsip ketuhanan, yang kedua ada prinsip keadilan, prinsip kenabian, dan prinsip keberhasilan. Dalam usaha tempe kedelai, Ibu Juwariah menganut prinsip dari ekonomi Islam. Yang pertama ada prinsip ketuhanan. Prinsip ketuhanan merupakan keyakinan terhadap Allah SWT yang hanya patut disembah. Di sini Ibu Juwariah selaku pemilik dari usaha tempe kedelai meyakini bahwa Allah mendatangkan rezeki kepada beliau melalui usaha tempe kedelai ini. Walaupun di luar sana banyak pesaing, banyak yang memproduksi tempe kedelai, tapi Ibu Juwariah sangat yakin bahwa Allah telah mendatangkan rezeki di masing-masing orang. Prinsip yang kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan diimplementasikan oleh Ibu Juwariah dalam pemberian gaji terhadap karyawannya, di mana karyawan-karyawannya diberikan upah sesuai apa yang telah dikerjakan, sesuai apa yang diproduksi. Ketika banyak juga diberikan gaji yang banyak, jika tidak disesuaikan dengan apa yang telah diproduksi. Selanjutnya adalah analisis usaha tempe kedelai Ibu Juwariah dengan materi teori permintaan dan teori penawaran. Permintaan merupakan sejumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada harga, jumlah, dan waktu tertentu. Prinsip permintaan itu ketika suatu harga barang atau jasa itu turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, jika harga barang yang diminta naik, maka permintaan akan turun. Kemudian faktor yang mempengaruhi dari adanya permintaan antara lain harga barang, tingkat pendapatan, selera masyarakat, tren, dan juga jumlah penduduk. Ibu Juwariah dalam produksi tempe kedelai mengalami tingkat permintaan yang tinggi ketika ada tren tertentu. Maksudnya tren di sini adalah ketika hari-hari tertentu. Contohnya ketika musim puasa, menjelang puasa, di mana masyarakat desa itu ada tradisi selamatan, sehingga dalam selamatan tersebut membutuhkan lauk pauk seperti tempe. Jadi masyarakat banyak yang membeli tempe untuk acara selamatan tersebut. Kemudian juga mengalami permintaan yang naik ketika hari musim mantenan. Musim mantenan tersebut, kalau di desa banyak masyarakat yang menyumbang menggunakan barang-barang makanan seperti itu. Salah satunya adalah tempe. Di hari-hari tersebut Ibu Juwariah mengalami peningkatan permintaan. Selanjutnya adalah penawaran. Apa yang dimaksud dengan penawaran itu sendiri? Penawaran merupakan banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen ke konsumen pada setiap harga selama periode tertentu. Faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain ada sumber daya yang tersedia, faktor penjual, harga, dan biaya produksi. Penawaran dalam bentuk usaha tempe Ibu Juwariah ini dilakukan di pasaran, sehingga Ibu Juwariah menawarkan ke konsumen melalui pasar. Selanjutnya adalah analisis usaha dengan materi elastisitas. Apa yang dimaksud dengan elastisitas sendiri?
Elastisitas merupakan ukuran berapa banyak pembeli atau penjual merespon terhadap perubahan-perubahan kondisi pasar. Nah, dalam usaha yang dijalankan oleh Ibu Juwariah ini dapat dilihat ketika harga bahan baku kedelai itu meningkat. Ketika harga dari kedelai itu mengalami kenaikan, Ibu Juwariah juga memberitahukan kepada pelanggannya bahwa harga kedelai mengalami kenaikan sehingga produk dari tempe ini menjadi lebih kecil atau menjadi lebih mahal seperti itu. Dari sini dilihat bahwa Ibu Juwariah memberikan informasi kepada pelanggan agar pelanggan itu memberikan respon yang baik terhadap kenaikan. Selanjutnya adalah teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen dipengaruhi beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor kualitas produk. Kualitas tempe Ibu Juwariah sangat bagus dibandingkan dengan yang lain. Besaran tempe juga lebih besar. Rasa dari tempe dari produksi Ibu Juwariah juga gurih karena proses pemasakan yang matang dan sangat menjaga kebersihan dalam produksi. Kedua adalah faktor harga. Harga tempe Ibu Juwariah sangat terjangkau sehingga masyarakat dapat membelinya dengan harga 200 per bijinya. Terakhir adalah faktor selera. Konsumen sangat menyukai produk tempe Ibu Juwariah, dibuktikan dengan ketika dijual di pasar sudah banyak pelanggan yang beli. Jadi tidak perlu menawarkan lagi, sudah banyak yang membeli. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.